Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Bisakah kamu benar-benar membawaku ke istana Guanghan? Chen Ping menatap janggut itu dengan rasa tidak percaya di matanya. Tentu saja, saya telah tinggal di sini sepanjang hidup saya, dan saya sangat akrab dengan jalan menuju istana Guanghan, dan itu benar-benar aman. Sejujurnya, saya kenal dengan seorang tetua dari istana Guanghan. Jika Anda memberi saya banyak koin roh, saya dapat membawa Anda ke gerbang dalam tanpa masalah. Goethe merapikan janggutnya dengan tangannya dan berkata dengan percaya diri. Oke, kalau begitu bawa aku ke gerbang dalam. Yang terbaik adalah bertemu dengan penguasa istana Guanghan. Setelah mengatakan itu, Chen Ping mengeluarkan selusin koin roh emas ungu dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Goethe. Koin spiritual emas ungu. Goethe melihat koin roh emas ungu di tangannya dan tertegun sejenak. Butuh waktu lama untuk menenangkan diri, dan mata yang dia lihat ke arah Chen Ping langsung menjadi sangat tersanjung. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping ternyata adalah orang kaya yang bisa menjual lebih dari selusin koin roh emas ungu. Rekan Tao, jangan khawatir. Saya telah berada di sini sepanjang hidup saya, dan saya pasti akan mengirim Anda ke istana Guanghan. Goethe buru-buru memasukkan koin roh emas ungu ke dalam sakunya dan hendak pergi bersama Chen Ping. Shen Jisi, kamu curang lagi di sini, sudah berapa kali aku memperingatkanmu. Tepat ketika Shen Jisi hendak pergi bersama Chen Ping, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar. Saya melihat seorang kultivator wanita mengenakan pakaian hijau dan memegang pedang datang dengan cepat, menatap ke arah mesin dewa. Ketika mesin dewa melihat wanita itu, dia tiba-tiba tampak sangat malu. Nona Lan, saya tidak berbohong. Jangan memfitnah. Shen Jisi dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah lama memperhatikanmu. Kamu telah menggunakan istana Guanghan kami sebagai alasan untuk menipu orang sepanjang hari. Jangan kira aku tidak tahu. Gadis Lan mendengus dingin, lalu memandang Chen Ping dan berkata, Rekan Tao, saya adalah orang yang bertanggung jawab atas meja resepsionis istana Guanghan. Nama saya Lan Yingying. Apakah orang ini memberitahu Anda bahwa dia dapat membawa Anda ke tempat kami istana Guanghan? Istana, bolehkah saya menerima Anda dan membiarkan Anda membelanjakan uang? Chen Ping mengangguk, lalu menatap mesin ajaib itu dengan sedikit amarah di matanya. Ternyata orang ini pembohong. Jangan tertipu. Jika Anda ingin pergi ke istana Guanghan kami, Anda hanya bisa mendaftar di meja resepsionis dan kemudian dipandu oleh kami. Jika kamu terburu-buru mendaki gunung secara pribadi, kamu tidak akan dapat menemukan lokasi istana Guanghan kami sama sekali, dan malah kamu akan terjebak. Lingkungan di sini keras, dan monster ada di mana-mana. Petik 2. Jika Anda benar-benar ingin pergi ke istana Guanghan, silakan mengantri dan mendaftar. Lan Yingying selesai berbicara, dan setelah melihat ke arah Chen Ping, dia segera melanjutkan, tetapi dengan kekuatan tingkat ketiga Anda di alam kesengsaraan, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke istana Guanghan kami kali ini. Para biksu yang kami daftarkan kali ini harus memiliki kekuatan. Hanya mereka yang berada di alam kesengsaraan tingkat 5 atau lebih yang dapat melakukannya. Bagaimanapun, rekan Tao yang dicari oleh saudari sekte luar kali ini akan memasuki wilayah kutub bersama-sama. Jika tingkat kultivasi mereka terlalu rendah, mereka akan mati sia-sia. Setelah mendengar kata-kata Lan Yingying, Chen Ping sangat terkejut, dia tidak menyangka istana Guanghan benar-benar berbeda. Ada juga persyaratan alam untuk menemukan pendamping Tao bagi murid luar di istana Anda. Ini bukan mencari pendamping Tao, jelas dia sedang mencari musuh, seseorang yang telah berkontribusi pada istana Guanghan dengan sia-sia.
Chen Ping hendak bertanya pada Lan Yingying apakah pemilik istana-istana Guanghan ada di istana. Chen Ping ingin menjalin hubungan untuk melihat apakah dia bisa memasuki istana Guanghan. Tapi sebelum Chen Ping bisa berkata apa-apa, terjadi keributan di antrian. "Kamu siapa? Kita sudah lama mengantri, kenapa kamu langsung mengantri? Apa-apaan ini? Apakah istana Guanghan tidak mempedulikannya? Aku sudah lama mengantri, tidak ada yang bisa mengantri." Beberapa orang dalam antrian berteriak tidak puas. Lan Yingying mengerutkan kening dan wajahnya menjadi jelek, sepertinya antrian sering terjadi di sini. "Suir, apa yang terjadi? Kenapa ada seseorang yang mengantri?" Lan Yingying memandang seorang kultivator wanita tidak jauh dari sana dan bertanya dengan tajam. "Saudari Lan, orang ini ada hubungannya dengan penatuamu?" Kultivator perempuan buru-buru datang dan berkata. Lan Yingying berkata dengan wajah dingin dan ekspresi tidak senang, "Bukankah aku sudah mengatakan bahwa apapun yang terjadi, kamu harus mengikuti aturan? Apakah kamu lupa peraturan istana Guanghan kami?" "Saudari Lan, aku..." Kultivator perempuan itu menundukkan kepalanya, tampak sedikit sedih. "Apakah aku harus mengikuti aturan juga?" Seorang kultivator laki-laki berpakaian putih berjalan menuju Lan Yingying, dengan sedikit rasa geli di wajahnya. Ketika Chen Ping melihat kultivator laki-laki ini, dia langsung tercengang, bukankah ini Mukui yang sama yang dilepaskan oleh penatua Nasia? Kapan orang ini datang ke kota Nanjing? Mungkinkah dia juga pergi ke istana Guanghan? Lan Yingying sedikit mengernyit setelah melihat Mukui. "Tuanmu, sekarang perilaku Anda telah menyebabkan ketidakpuasan pada orang lain, dan tidak ada yang bisa kami lakukan." Jelas sekali, nada suara Lan Yingying menjadi lebih lembut, dan sepertinya dia juga mengenal Mukui. Mukui memandang Lan Yingying, matanya penuh cahaya, dan mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Maksudmu, kamu ingin aku berbaris?" "Tidak buruk." Lan Yingying mengangguk. "Bagaimana jika aku tidak berbaris?" Mukui sepertinya memprovokasi Lan Yingying. "Maka tidak ada cara untuk mendaftarkanmu." Meskipun nada suara Lan Yingying tenang, dia sangat tegas. "Kamu tidak mau mendaftarkanku?" Mukui mendengus dingin, "Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Buka mata besarmu dan lihat apa ini." Mukui mengeluarkan sebuah tanda dan melambaikannya di depan Lan Yingying. "Ini adalah tanda istana Guanghan." Melihat tanda itu, Lan Yingying berhenti berbicara. "Ini adalah tanda yang diberikan kepadaku oleh penatuamu dari istana Guanghan. Apa lagi yang berani kamu katakan? Biar ku beritahu, jika aku tidak melihat bahwa kamu adalah murid istana Guanghan, aku pasti sudah bermain denganmu sejak lama. Bibi saya secara pribadi memberitahu saya untuk datang ke sini agar saya dapat mengalaminya secara ekstrim, jika tidak, saya tidak ingin datang ke tempat di mana burung tidak buang air besar." Petik 2. Setelah Mukui selesai berbicara, dia menyimpan tokennya dan berjalan langsung menuju ruang resepsi. Tidak ada antrian sama sekali. Mukui tidak menyadari keberadaan Chen Ping sampai dia pergi. Chen Ping mengubah penampilannya dan menekan auranya. Jika Mukui tidak sengaja menyelidikinya, dia tidak akan bisa menemukannya. Lan Yingying melihat punggung Mukui, wajahnya memerah karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kultivator wanita membuka matanya dengan marah dan berkata, "Saudari Lan, Mukui ini sudah keterlaluan. Dia berani berbicara denganmu seperti ini mengandalkan hubungannya dengan penatuamu. Terlebih lagi, orang ini telah membodohi kita dengan mengandalkan statusnya sebagai putra dari keluargamu." Beberapa saudara perempuan luar, dia juga mengatakan bahwa keharmonisan yin dan yang, budidaya ganda es dan api, dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan, sehingga banyak saudara sekte luar kita yang tertipu olehnya dan bersaing untuk bertarung dengannya. "Suir, diamlah." Lan Yingying tidak menunggu sampai Suir selesai berbicara dan dengan cepat memelototinya. Lagi pula, dengan Chen Ping dan mesin ajaib itu, tidak nyaman membicarakan beberapa skandal di istana Guanghan.
Lan Yingying membawa Sue Er dan pergi tanpa melihat ke arah Chen Ping. Di mata Lan Yingying, Chen Ping hanyalah seorang biksu kecil di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Ketika Shen Jizi melihat ini, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Rekan Tao, apakah kamu melupakan sesuatu? Chen Ping melihat bahwa mesin ajaib itu benar-benar akan pergi, jadi dia berkata. Apa yang aku lupa? Kata Shen Jizi berpura-pura bingung. Kamu lupa mengembalikan uangku. Chen Ping mengulurkan tangannya ke arah Shen Jizi. Uang apa? Aku tidak mengambil satupun uangmu, jadi jangan memfitnahku dan pergi dari sini sekarang juga, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Bagaimana uang yang dimasukkan Shen Jizi ke dalam sakunya bisa dikeluarkan lagi? Terlebih lagi, Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan dia sendiri berada di alam kesengsaraan tingkat kelima. Chen Ping tidak punya teman, dia sendirian, dan mesin ajaib akan merampoknya. Apakah kamu berencana mencurinya secara terbuka? Chen Ping tersenyum dingin. Ya, saya akan merampokmu. Apa yang dapat kamu lakukan? Sudah kubilang, uang adalah milik eksternal. Hati-hati dan kamu akan kehilangan nyawa karena uang. Ini dia. Lalu bayangan hitam melintas di depannya. Shen Jizi merasakan nafasnya tersendat dan dia sedikit kehabisan nafas. Jika kamu kehilangan nyawamu, maka, sebelum Shen Jizi selesai berbicara, dia menemukan bahwa Chen Ping hilang. Saya melihat Chen Ping sudah berada di depan saya, memegang leher Shen Jizi dengan satu tangan. Mata Shen Jizi membelalak tak percaya. Lagi pula, dia juga seorang biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dikendalikan oleh Chen Ping, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Tidak ada yang berani mencuri uangku. Mata Chen Ping dingin, dan tangannya terus-menerus mengeluarkan aura. Seluruh tubuh Shen Jizi tertekan oleh aura ini dan tidak bisa bergerak sama sekali. Apalagi dia merasa jiwa di dalam tubuhnya tidak terkelupas sedikit demi sedikit. Shen Jizi panik, mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan seorang master. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa mengeluarkan lebih dari selusin koin roh emas ungu sekaligus bisa menjadi biksu biasa? Shen Jizi sangat menyesalinya hingga keringat dingin menetes dari dahinya. Rekan Tao ini penuh belas kasihan. Saya tidak berbohong kepada Anda. Saya benar-benar tahu jalan menuju istana Guanghan, dan itu benar-benar aman. Saya bisa membawa Anda ke istana Guanghan dan mengembalikan semua uang Anda. Saya berharap sesama bangsawan Tao berbaik hati dan mengampuni hidup saya. Saya memiliki orang tua yang berusia ratusan tahun dan anak-anak yang berusia puluhan tahun. Mereka semua mengandalkan saya untuk menghidupi mereka. Saat Shen Jizi berbicara, dia benar-benar mulai menangis. Chen Ping tidak ingin membunuhnya, tapi itu tidak sepadan dengan selusin koin roh emas ungu. Apakah kamu benar-benar tahu jalan menuju istana Guanghan? Chen Ping bertanya. Karena tidak ada cara untuk mendaftar di meja resepsionis, Chen Ping hanya bisa pergi ke istana Guanghan sendirian, akan lebih baik jika seseorang memimpin. Sungguh, jika saya berbohong, 5 guntur akan menyambar dari langit, dan saya akan disambar petir sampai mati, dan saya tidak akan pernah terlahir kembali. Shen Jizi buru-buru bersumpah. Ketika Chen Ping melihat ini, dia melepaskan mesin ajaib itu. Shen Jizi terengah-engah, merasa seperti selamat dari bencana. Aku akan mengembalikan uangmu dulu, lalu aku akan mengantarmu ke sana. Mengatakan itu, Shen Jizi pergi untuk membayarnya. Tidak perlu, jika kamu membawaku ke istana Guanghan, uang itu akan menjadi pengeluaranmu. Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati. Ketika Shen Jizi mendengar ini, matanya tiba-tiba bersinar, dan dia menepuk dadanya dan berjanji, jangan khawatir, rekan Tao, saya pasti akan membawamu ke istana Guanghan, dan itu akan cepat dan aman. Shen Jizi membawa Chen Ping keluar dari kota Nanju, dan kemudian tiba di kaki Gunung Tianmo yang semuanya tertutup salju putih,
dan Anda bahkan tidak dapat melihat ujungnya. Senjizi tidak membawa Chen Ping mendaki gunung, tetapi terus berjalan ke selatan menyusuri kaki gunung. Chen Ping sedikit terkejut, istana Guanghan berada di atas gunung, tetapi mesin ajaib ini tidak membawanya ke atas gunung. Senjizi juga melihat keraguan Chen Ping, jadi dia menjelaskan, "Rekan Tao, saya punya jalan rahasia sendiri. Saya bisa pergi ke istana Guanghan, tapi saya hanya bisa pergi ke gerbang luar. Jika saya ingin memasuki gerbang luar, saya harus berpikir sendiri. Pasti ada jalan. Iya nih, saya tidak punya urusan memasuki gerbang luar, apalagi bertemu dengan penguasa istana Guanghan. Itu saja yang saya sesumbar." Senjizi mengatakannya dengan jujur, dia tahu betapa kuatnya Chen Ping, jadi bagaimana dia berani menyembunyikannya dari Chen Ping. "Tidak masalah, kamu hanya perlu membawaku ke istana Guanghan," Chen Ping berkata dengan tenang. "Selama Anda menemukan istana Guanghan, menemukan cara untuk bertemu dengan pemilik istana, dan mendapatkan batu iblis surgawi, Anda akan baik-baik saja." Chen Ping tidak ingin tinggal lama di istana Guanghan, juga tidak ingin menimbulkan masalah pada Mukui, lagi pula, dengan statusnya, dia tidak bisa cocok untuk tinggal di satu tempat dalam waktu lama. Jika identitasnya terungkap, tindak lanjutnya akan sangat merepotkan. Perintah pembunuhan dari Dimensi Ling Alliance memang membawa banyak ketidaknyamanan bagi Chen Ping. "Suatu hari nanti, aku pasti akan menghancurkan aliansi penyegel iblis." Chen Ping berpikir sendiri. Namun, dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk menghancurkan aliansi penyegel iblis.